berperang dengan Nabi, makan dengan Nabi, minum dengan Nabi. Tapi justru kata Nabi SAW, nanti akan ada orang yang kalau dia datang kemari, mintalah doa supaya Allah mengampunkan dosa kamu. Padahal kita tahu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka itu dengan pangkat tertinggi radhiyallahu anhum wa radwan, mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipanggil Allah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada maqam yang lebih tinggi ketika manusia masuk ke dalam surga, ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Madza turidun?" Penghuni surga berkata, ada satu yang kami belum dapat ya Allah, yaitu ridhaka. Itulah mengapa orang yang setiap malam Ramadan hidup dia berkata, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kata Imam Al-Qusairi, aku tahu kapan Allah ridho terhadap aku. Kapan itu? Ketika aku ridho menikmati ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan ridho Allah, yaitu ketika ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Maka hari ini sebenarnya saya pribadi Al-Fakir Abdul Somad sedang diingatkan bagaimana sikapmu terhadap ibumu. Apakah engkau hanya sekedar mampu berceramah haul mengenang ibu dari haji yang kita hormati. Adapun hubungan orang yang hidup dengan meninggal dunia, maka berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW tidak terputus, karena sesungguhnya mereka hanya berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara air laut dengan air sungai, air asin dan air tawar ada barzakh pemisah. Alam itu tidak disebut dengan dunia karena belum lagi kiamat. Tapi alam itu juga tidak disebut akhirat karena belum lagi dunia ini selesai. Maka pemisah dengan dunia dan akhirat itu disebut dengan alam barzakh. Kita menyebutnya alam kubur. Maka sesungguhnya mereka berpindah ke alam itu dan mereka tetap hidup. Makanya dalam suatu ayat dikatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, sesungguhnya mereka hidup. Lalu bagaimana kita menjalin hubungan dengan mereka? Ketika bersama dengan orang yang hidup, kita datang saling mengunjungi, bersilaturahim. Tapi ketika berhubungan dengan mereka yang sudah berpindah ke alam barzakh itu, maka ada beberapa cara yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ketika Nabi menasihati Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kalau kau lewat di pemakaman baqi, maka ucapkanlah assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Ini menunjukkan bahwa yang tidak putus kepada mereka adalah doa. Kita kalau pergi ke pemakaman baqi, singgah di pemakaman ma'la, tidak ada hubungan nasab kita dengan mereka, tak ada hubungan, kenal pun tidak. Tapi insya Allah doa kita itu sampai. Kalau mendoakan orang hidup, assalamualaikum, selamat hidupmu. Lalu kenapa kita doakan mereka yang sudah meninggal dunia itu juga assalamualaikum ya ahlal diyar? Karena mendoakan mereka untuk selamat dari azab kubur. Lalu kemudian ada orang yang salah paham, dia katakan bahwa doa hanya sampai dari anak yang soleh. Maka orang pun tidak lagi mau mendoakan orang yang sudah meninggal, tidak mau datang tahlilan, haulan, yasinan, karena menganggap doa tidak sampai. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu illa min thalathin, amalnya putus kecuali hanya 3 saja. Yang pertama waladun shalih, ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun shalihun yad'u lahu. Padahal makna hadis itu adalah amal manusia yang hidup itu putus. Dia tidak lagi dapat sholat, dia tidak lagi dapat puasa, tapi sesungguhnya amal orang yang hidup kepada orang yang meninggal tetap mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Kalau tidak mengalir amal orang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka tidak ada sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu adalah amal orang hidup
untuk orang yang meninggal dunia. Takbiratul ihramnya orang hidup, membaca Al-Fatihahnya orang hidup, sholawatnya orang hidup, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu orang hidup, dan sholat jenazah itu pun dilakukan orang hidup dan sampai kepada orang meninggal dunia. Oleh sebab itu makna inqata'a amaluhu, putus amalnya, maksudnya orang yang hidup itu putus amal. Itu pun yang dimaksud dengan putus amal adalah amal taklifi, amal mukallaf, amal yang dibebankan, yang wajib. Adapun orang meninggal dunia, apakah dia beramal? Tetap beramal. Dalil bahwa orang meninggal dunia itu tetap beramal, hadis tentang Isra Mi'raj. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'raj, kata oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau melihat Nabi Musa sholat di kuburnya, dan itu menunjukkan bahwa orang meninggal juga sholat. Lalu apa beda antara sholat orang hidup dengan orang meninggal? Orang hidup sholatnya taklifi, sedangkan orang meninggal dunia dia tetap sholat, tapi tidak sholat yang mukallaf, bukan sholat yang taklifi. Begitu juga ketika Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa, beliau melaksanakan sholat. Nabi Ibrahim sebagai makmumnya, Nabi Musa sebagai makmumnya, para anbiya wal mursalin sebagai makmum, padahal mereka sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa orang meninggal itu pun tetap beribadah, hanya saja ibadah mereka bukanlah amal taklifi. Begitu penjelasan ulama tentang makna inqata'a amaluhu. Bukan berarti amal itu terputus, amal tetap berlanjut dan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Ini hubungan yang pertama tetap kita bangun dengan orang yang sudah meninggal. Bahkan ketika kita ziarah ke makam Rasulullah SAW, kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwat Allah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau ada orang berhujjah mengatakan itu kan kepada Nabi, tapi satu langkah ke kanan kita mengucapkan Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah Sayyidana Abu Bakr Siddiq. Lalu kemudian setelah itu selangkah lagi ke kanan kita ucapkan Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Sayyidana Umar bin Khattab. Itu menunjukkan bahwa tidak hanya doa itu sampai kepada Nabi, tapi juga kepada manusia biasa, kepada ahli kubur, kepada dua sahabat Nabi yang mulia. Mudah-mudahan kalau anak kita, sahabat tetangga jamaah memahami ini, maka dia tidak lagi membatasi bahwa amal itu terputus hanya karena satu hadis, hadisnya sahih, pemahamannya yang sahih. Itulah bahayanya membaca hadis, dipahami sendiri, diterjemahkan sendiri, lalu kemudian dengan akal sendiri, pada ulama sudah menjelaskan. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita membacakan zikir-zikir, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, kita hadiahkan pahalanya kepada mereka, maka sesungguhnya amal itu juga menjadi penyambung hubungan dan sampai kepada mereka. Adapun dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW lewat di suatu makam, lalu beliau mencabut pelepah korma, fasyaqahu nisfain, dia belah menjadi dua, summa rasahu, lalu kemudian dia tancapkan ke makam. Sahabat bertanya, bima fa'alta hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, innahuma la yu'adzabani. Dua penghuni makam ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang satu diazab yamshi bin namimah, karena dia mengadu domba, riba, namimah. Yang satu lagi diazab lam yastanzi. Dalam riwayat lain lam yastabri, tidak menutup aurat atau tidak membasuh ketika buang air kecil, maka dia dianggap juga karena perbuatan yang kecil. Lalu kenapa pelepah korma itu ditancapkan? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yabasa. Semoga Allah meringankan azab keduanya selama pelepah korma itu basah. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim, disyarah oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata Imam Muslim? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai kepada orang yang meninggal dan dapat meringankan azab, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Maka sesungguhnya lebih utama lagi orang beriman daripada pelepah korma. Lebih utama lagi bacaan Al-Quran orang beriman daripada tasbih yang dilakukan oleh makhluk yang lain. Laqad karramna bani Adam.
kami sudah memuliakan anak cucu keturunan Adam. Dan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan, man halala sab'ina marratan, siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayyit, kemudian dia hadiahkan pahalanya ke mayit, yantafi'u bihi, maka mendatangkan manfaat bagi mayit. Hubungan kita tidak hanya sekedar membacakan doa Allahumma fil lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, tapi juga membacakan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam hadis dikatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah, maka itu pun juga kita hadiahkan pahalanya. Maka ketika berakhir tahlil kita katakan Allahumma balligh thawaba ma halalnahu wa sabbahnahu wa kabbarnahu, sampaikanlah tasbih, tahmid, tahlil, takbir kami kepada almarhum almarhumah, menunjukkan bahwa hubungan orang hidup tidak putus dengan orang-orang yang meninggal. Yang ketiga, yang tidak ada ikhtilaf sama sekali adalah ketika saat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal dunia, apa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah, apakah sedekahnya sampai kepada almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itu menunjukkan bahwa sedekah itu sampai. Saat bertanya lagi, ayyus shadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air minum. Lalu saat bersegera menggali sumur dan dia wakafkan untuk kaum muslimin. Maka betapa besarnya pahala mewakafkan sumur bor ke pondok pesantren, dipakai untuk wudhu, dipakai untuk sholat, dipakai untuk mandi, dipakai untuk membersihkan pakaian. Mereka yang menghafal Quran pagi, petang, siang dan malam, maka mengalir tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas kepada orang-orang tua yang sudah mendahului. Maka orang-orang yang meninggal dunia itu pun ketika ditanya, apakah kamu ingin hidup? Mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kami diberi kesempatan untuk hidup walaupun hanya sejenak dan sesaat, kami ingin melakukan fa'as-sadaqah, kami ingin bersedekah. Al-Faruq Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, amal ibadah itu juga sama susunannya seperti manusia, ada rajanya. Wa afdaluha, di antara amal yang paling afdal adalah sedekah, karena pahalanya sudah didapat ketika orang masuk ke alam kubur, ke alam barzakh. Maka anak yang berbakti ingin tak putus hubungannya dengan orang tua, di antara amal adalah sedekah. Sedekah menjalin hubungan sehingga kita tidak lagi merasa kesepian, tidak merasa kasih sayang terputus, hanya sebatas menunggu menuju pintu surga akan berjumpa dengan orang-orang yang terkasih dan tersayang. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'an man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia sayang. Lalu kemudian amal yang keempat, ketika Nabi Muhammad SAW menyembelih kurban, Nabi mengatakan, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Padahal ketika itu Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijatul Kubra sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa pahala kurban sampai kepada orang yang meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi mengambil kambing satu lagi, dia berkata, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini untuk Muhammad SAW dan untuk umatnya. Padahal ketika itu sebagian umat sudah meninggal. Itu menunjukkan bahwa pahala kurban juga sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa segala sesuatu ini sampai atau tidak sampai, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, tunjukkanlah kepada dalil-dalilnya. Maka sesungguhnya dari hadis-hadis Nabi yang diistimbat oleh para ulama, disampaikan oleh para guru-guru kita untuk menghilangkan keraguan. Karena hari ini banyak sekali orang tidak mengaji kepada habaib, tidak belajar lagi di pondok pesantren, tapi melalui online. Maka kalau sudah dengan online berbagai macam kajian datang, maka mana yang paling banyak videonya bagi orang awam itu yang paling benar. Mana yang paling terang bagus kameranya, itu yang dianggap yang paling bagus. Karena bagi orang yang tidak mengerti laptop, dia pergi ke toko laptop, dia tidak tahu isi laptop. Yang paling bagus laptop adalah yang paling pandai orang memasarkannya sesuai dengan marketingnya masing-masing. Insya Allah
Masyarakat kita yang belajar masih lagi dibimbing oleh para habaib, masih lagi belajar kepada guru bersanad, insya Allah dia bisa membedakan. Tapi bagi yang tidak, maka dia akan bersaing di sosial media. Di dalam TikTok videonya akan dipotong, di dalam Facebook, Twitter, WhatsApp, grup-grup maka akan dibagikan. Maka ketika tidak berimbang informasi mengatakan sampai tak sampai, maka umat Islam mulai ragu tentang yang dulu-dulu. Dianggap ini hanya tradisi nenek moyang tanpa dalil. Seakan-akan agama Islam ini datang baru kemarin sore, seakan-akan yang datang dulu ke Nusantara ini adalah orang-orang jahil yang tidak mengerti agama, hanya melegitimasi tradisi nenek moyang. Padahal mereka adalah para ulama yang menyampaikan. Hanya saja kita tidak menanyakan apa dalilnya, karena kita beradab kepada para habaib dan ulama. Kita tidak mempermasalahkan itu karena kita menganggap ini adalah orang-orang yang benar, dan kita tidak lancang seperti orang zaman sekarang mempertanyakan dalilnya, dan andai disebutkan pun dalil itu dia belum tentu juga paham. Anehnya sekali bahwa kepada ulama dia tidak percaya, kepada para habaib dia tidak yakin, tapi ketika naik pesawat dia begitu percaya dan yakinnya kepada pilot, dan dia tidak tahu tak lama sesudah itu pilot itu pun ditangkap karena ternyata sebelum berangkat dia memakai narkoba. Betapa orang sekarang ketika AC-nya rusak dia bawa ke servis AC, rusak laptopnya dia bawa ke servis laptop, rusak handphonenya dia bawa ke servis handphone. Dan ketika pemahaman agama dia servis sendiri, dia baca sendiri, dia betulkan sendiri, dan dia tidak mau mendengar ucapan orang lain. Hari ini kita sedang mengkaji, mengulang untuk supaya menguatkan al-faqih diri saya sendiri dan jamaah yang menonton program kita pada petang hari ini. Walaupun nampaknya di hadapan para tuan-tuan guru, para habaib dan ulama, tapi sesungguhnya video ini direkam dan akan di-share, ditonton oleh seluruh umat jamaah untuk menguatkan lagi bagi yang ragu tentang haul, ragu tentang tahlil, ragu tentang mengirimkan pahala-pahala bacaan, maka sesungguhnya itu sampai. Bagi yang berargumentasi mengatakan sampai, itu dengan dalil-dalilnya dia mengatakan sampai. Bagi yang mengatakan tidak sampai, maka dengan dalilnya pula dia mengatakan tidak sampai. Ini masalah ghaibiyat, masalah alam ghaib, masalah sam'iyat yang hanya kita dengar. Itulah beda kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi itu dia tidak sam'iyat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Allah Ta'ala memperjalankannya, merubah menjadi sam'iyat, menjadi mar'iyat. Yang sebelumnya hanya sekedar didengar, menjadi dilihat. Itulah beda kita dengan Nabi. Nabi tidak hanya sekedar mendengar, tapi dia melihat secara nyata. Adapun kita, andai kita lihat apa yang dilihat Nabi, labakaitum katsiran, maka kamu akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Maka yang sampai hubungan kita kepada mereka, di antaranya yang kelima adalah yang sampai itu bacaan Al-Quran. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, dalam kitab Ar-Ruh. Di antara referensi terlengkap tentang alam barzakh, alam ruh, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, kitab At-Tadhkirah, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab Ar-Ruh. Kitab ini tak diragukan lagi, sudah diteliti oleh Dr. Bassam, mendapatkan gelar doktor di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh, bahwa hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya, manamat-manamatnya mereka jadikan sebagai dalil tentang alam ghaib. Di situ diriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal melihat seorang yang buta, tak dapat melihat tunanetra, membaca Al-Quran di samping makam. Imam Ahmad bin Hanbal melarang, mengatakan bahwa perbuatan itu bid'ah. Lalu setelah itu Imam Ahmad ditanya, apakah kau mengenal seorang periwayat hadis yang meriwayatkan ini? Ya, aku tahu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Maka sesungguhnya dia meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku meninggal dunia, setelah kalian makamkan, kuburkan, masukkan jenazah untuk yang lahat, maka bacakanlah di atas makamku pangkal surat Al-Baqarah dan ujung surat Al-Baqarah. Itu membuktikan bahwa perbuatan sahabat itu tidak mungkin dari pikirannya sendiri, dan tidak mungkin mereka berani membuat syariat, menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran itu sampai. Diperkuat lagi oleh Imam An-Nawawi mengatakan,
kalau tasbih, global, pakorma, tanam-tanaman saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman, maka sesungguhnya bacaan Quran itu sampai. Maka kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan Al-Quran, fahuwa hasanun, seelok-eloknya, sebagus-bagusnya adalah menghatamkan Al-Quran. Anda tidak mampu menghatamkan Al-Quran, maka paling tidak likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati, wa qalbul Quran yasin, maka kita pilihlah hatinya Al-Quran, yaitu surat Yasin. Anda tidak juga mampu membacakan surat Yasin. Saya mendapatkan maklumat, informasi bahwa setelah tausiah ini kita akan membacakan ayat-ayat, zikir-zikir yang akan dihadiahkan kepada almarhumah sebagai mengamalkan buah dari ucapan, tidak hanya sebagai ujung lidah di tepi bibir, tapi langsung kita amalkan. Semua bacaan-bacaan kita ini mudah-mudahan sampai kepada almarhumah, dan ketika kita nanti pada masa tertentu dibalaskan Allah, anak-anak kita mengingat kita juga, mereka pun juga akan mengumpulkan kawan, sahabat, para habaib, alim ulama, membacakan yang sama. Mereka kirimkan ke kita karena ada satu amal ibadah. Dan begitu juga dengan dosa. Ada dosa orang yang ketika dia lakukan perbuatan dosa di dunia dia tenang, kenyang, senang karena akan dibalas di akhirat. Tapi ada dosa yang pasti dibalas di dunia, yaitu durhaka kepada orang tua. Begitu juga dengan berbakti kepada orang tua, maka dibalas Allah di dunia dan mendapatkan balasan pula di akhirat. Apa yang dilakukan keluarga besar Haji Halim beserta keluarga pada petang yang barokah Ramadan Sayyidus Syuhur ini, maka insya Allah anak-anak kita akan mengumpulkan sahabat kawannya, karena mereka berpikir dulu ayahku mengumpulkan habaib dan ulama beserta sahabat untuk mendoakan ibunya, maka mereka pun juga akan melakukan perbuatan yang sama. Maka mengalir pahala diantaranya adalah pahala bersedekah, pahala berkurban, pahala membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kelima yang tetap mengalir kepada orang yang meninggal dunia adalah ketika ada seorang laki-laki berhaji, dia katakan, labbaik Allahumma syukrumah, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku menghajikan syukrumah. Nabi bertanya, siapa syukrumah? Lalu dia menjawab, syukrumah akhi, saudara. Apakah kau sudah haji? Kata dia, belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan syukrumah. Begitulah orang zaman dulu, saking sayangnya dia kepada saudaranya sampai lupa dia bahwa dia belum haji. Orang sekarang saking seringnya dia haji sampai lupa dia haji, saudara belum haji. Begitu kecintaan kepada saudara. Lalu kemudian ini dalil bahwa ibadah haji yang dilakukan oleh orang yang hidup sampai kepada orang yang meninggal dunia. Maka ketika kita melaksanakan umrah, wa atimul umrata wal hajja lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang melaksanakan umrah, dia katakan labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan, labbaik Allahumma hajja an fulan bin fulan. Maka sesungguhnya amal haji dan umrahnya itu juga sampai. Maka kita mengenal ada istilah badal haji dan badal umrah. Ini dilaksanakan oleh para ulama, difatwakan oleh para orang-orang yang soleh, yang berilmu, diamalkan oleh umat zaman berganti zaman sampailah hari ini. Jadi kalau ada tiba-tiba orang mengingkarinya, maka sesungguhnya ada sesuatu di balik itu semua yang bertujuan untuk memecah belah pikiran umat, memecah belah persatuan umat. Kenapa? Karena di balik itu ada misi tertentu yang selama ini umat bersatu dalam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang keenam yang tetap sampai kepada orang yang meninggal dunia adalah ketika anak-anaknya mengajar kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan suatu perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Maka andai kita punya anak yang soleh, kita didik dia menjadi para penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Tapi andai tidak, maka sesungguhnya apa yang pernah kita lakukan? Selalu orang berpikir bahwa yang namanya bisa menunjukkan kepada kebaikan itu adalah ustaz, penceramah, khatib, tabligh akbar. Tapi sesungguhnya ada orang yang tidak pernah berceramah. Mungkin dia mengajar tidak dengan lisannya, tapi dengan perbuatannya yang nyata, terinspirasi orang lain. Maka sesungguhnya itu juga
merupakan suatu amal yang besar. Bahkan berapa banyak kata-kata justru menjadi hilang karena perbuatan yang tak sesuai dengan ucapan. Makanya ulama mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan jauh lebih menyentuh, jauh lebih sampai daripada ucapan. Ada orang-orang yang tidak berceramah, bukan ustaz, tidak dalam bidang agama, tapi dia membuat suatu kebaikan, orang lain terinspirasi dengan perbaikan yang dia lakukan, lalu kemudian dilakukan oleh orang lain. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Siapa yang melakukan perbuatan baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukan perbuatan yang sama min ba'di, setelah dia tinggal dunia sampai hari kiamat. Tapi orang selalu menyampaikan hadis pokok sampai di situ. Padahal ada kelanjutannya lagi. Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat tradisi yang tak baik, falahu wizruha, dia pun juga akan mendapatkan dosanya. Jadi kalau ada amal jariah, maka ada juga dosa jariah yang akan mengalir sesudah mati kita. Walaupun orang yang sudah bertobat, na'udzubillah, uzkuru mahasina mautakum, orang yang sudah meninggal dunia, sebutkanlah yang baik-baiknya saja. Jadi apa yang dilakukan keluarga besar Haji Ali pada petang hari ini, bahkan tahun-tahun yang lalu, maka sesungguhnya itu lebih daripada ceramah, lebih daripada tausiah. Karena orang yang menyaksikan, menonton, melihat, mendengar cerita ini, mereka terinspirasi, mereka juga akan kuat pada ibu mereka, ibunya juga akan membuat anak cucunya juga. Maka sesungguhnya itu menjadi amal jariah, mengalir, menjadi amal soleh yang tak putus sampai kematian tiba, insya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Rabbu Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Karena orang yang akan meninggal dunia itu ada dua perasaan. Yang pertama, takut sakaratul maut, takut pertanyaan mungkar nakir, takut azab kubur, takut hisab, takut menjadi suatu mustaqim, takut masuk neraka. Maka datang malaikat mengatakan Allah takhafu, jangan kau takut. Kemudian perasaan yang mengganggunya yang kedua adalah sedih, sedih meninggalkan anak mati, sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan jamaah. Maka datang malaikat mengatakan wala tahzan, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya hilang. Ketika hatinya lapang, kosong, saat itu malaikat membisikkan yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rohnya keluar, menetes seperti embun di ujung daun, lembut. Tapi ada juga orang yang rohnya keluar seperti mata kail pancing dari kulit yang basah, seperti tebasan pedang di tempat yang sama diulang-ulang beratus kali, seperti kambing yang dikuliti hidup. Tapi tetaplah dia dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Mengapa mesti ada kata dha'iqah, merasakan? Karena memang semua merasakan sakitnya kematian. Lalu ketika dibuka penutup wajahnya, nampak tersubir senyum di tepi bibir. Kenapa dia tersenyum kalau memang kematian itu menyakitkan? Kenapa orang yang soleh itu menghadap Allah dalam keadaan tersenyum? Maka logika ilustrasi sederhana seperti orang yang baru saja melahirkan anak, meregang nyawa, berdarah, sobek daging, tapi dia tetap tersenyum ketika bayi itu dilekatkan di tepi pipinya. Bukankah melahirkan itu sakit? Sakit. Tapi kenapa dia tersenyum? Karena ada kebahagiaan yang mengalahkan rasa sakit. Begitulah agaknya rasa kematian orang yang soleh, istiqomah dalam kebaikan. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, an-nasunya, manusia ini seperti orang tidur. Orang kalau sudah semakin gelap tidurnya, maka semakin dalam mimpinya, semakin meracau dan mengigau. Macam-macam kata keluar dari mulut. Ada yang mimpi jadi orang berkuasa, ada yang mimpi menjadi orang kaya, ada yang mimpi menjadi orang bermacam-macam. An-nasunya, manusia itu tertidur. Falamma mati intabah, ketika dia mati, barulah dia terbangun dari tidur yang lelap dan panjang. Barulah dia sadar bahwa sesungguhnya semua itu hanya atrafu ahlam, hanya bunga-bunga tidur, hanya mimpi semata. Hakikat yang sesungguhnya yang akan kita terima adalah
ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa doa yang selalu dipanjatkan oleh para ulama, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka fi. Jadikanlah sebaik hari-hariku saat hari aku berjumpa dengan engkau. Allahumma ja'al khaira amali khawatimahu. Jadikanlah sebaik-baik amalku amal saat penutup, saat aku mati menghadap engkau. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak salah di mata para habaib dan para ahli ulama, mengingatkan yang menyampaikan, mengingatkan sholul bait beserta seluruh keluarga, hafal kaji dan diulang, pasal jalan karena dilalui. Mudah-mudahan menjadi pencerah buat saya pribadi, buat jamaah, buat kita semua, mengingatkan anak cucu kita bahwa setelah kita meninggalkan mereka, hubungan kita tak putus dengan mereka. Mereka sempat-sempatkan mengirimkan Al-Fatihah, mereka sempat-sempatkan membacakan Yasin, mereka sempat-sempatkan menghatamkan Al-Quran, mereka sempatkan membagikan buka puasa untuk fakir miskin dan duafa, mereka sempatkan untuk membuatkan sumur bor, mereka sempatkan untuk menyisihkan gaji 2,5 juta untuk membeli kambing kurban, mereka sempatkan untuk membawa umroh, dan mereka sempatkan untuk membuat umroh sunat, sehingga mengalirlah terang benderang alam barzakh. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufadil niran. Begitulah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermakna. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.